Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut ke yang di bawah ini tadi ya. Nah, melalui novelnya yang sangat terkenal yaitu Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di desa Gantong, tanah kelahirannya ya. Nah, anak-anak, jadi di sini Andrea Hirata itu adalah seseorang yang memperkenalkan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi dari masyarakat Gantong ya, Desa Belitung di Sumatera Selatan ya. Nah, melalui novelnya yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelangi ini pernah difilmkan di siaran SCTV ya. Anak-anak pasti pernah menonton film Laskar Pelangi ya. Jadi yang memperkenalkan nya itu adalah, atau yang membuatnya itu dari novelnya ya, karyanya Andrea Hirata ya. Ini yang membuat film atau novel dari Laskar Pelangi itu adalah Andrea Hirata ya. Nah, jadi di sini dia memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di desa Gantong ya, tempat dia tinggal atau tempat dia berasal, tanah kelahirannya itu tadi ya. Jadi Andrea Hirata ini adalah salah satu orang ya yang memperkenalkan masyarakat luas tadi menjadi masyarakat luas. Misalnya itu ada yang dia mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisi yang ada di masyarakat mereka itu tadi. Nah, dia memperkenalkannya itu lewat novel ya. Novel dia yang sangat terkenal ya, yaitu Laskar Pelangi. Nah, di situ menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di desa Gantong ya. Khususnya itu dia terdapat di Sumatera Selatan ya, tepatnya itu di Sumatera Selatan ya. Nah, yang memperkenalkan itu adalah Andrea Hirata ya, lewat novelnya yaitu Laskar Pelangi. Nah, oke anak-anak, tadi kita sudah membaca teks bacaan yaitu tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan beberapa kotak ya. Ini ada 4 kotak ya, di mana ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4 ya. Nah, tugas kita di sini adalah mencari isi dari keempat paragraf tersebut ya, dari bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Nah, di sini perintahnya, yuk kita lengkapi diagram berikut dengan informasi penting yang ada dalam bacaan ya. Nah, oke, yang pertama ya, ini dia masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, karena di sini kita mencari informasi ya, informasi penting yang terdapat di bacaan tadi ya. Nah, kita akan mencari isi paragraf yang pertama. Nah, Ibu di sini sudah siapkan jawabannya ya. Tinggal Ibu klik, nanti jawabannya akan muncul ya. Nanti anak-anak di rumah bisa membuat diagram seperti ini, kemudian anak-anak catat ya. Catat di rumah ya, apa isi paragraf 1, paragraf 2, 3 dan 4 ya. Oke, kita mulai paragraf yang pertama. Nah, paragraf yang pertama itu berisi tentang masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan nenek moyangnya ya. Nah, ini salah tulis Ibu ya, salah ketik. Ini adalah nenek bukan eneng ya. Nah, paragraf yang pertama atau paragraf yang 1 ini ya, paragraf 1 itu dia membahas tentang masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan nenek moyangnya ya. Nah, kita telah menemukan isi dari paragraf 1 ya. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, di paragraf kedua itu ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisi. Nah, jadi ini adalah isi atau informasi penting yang ada dalam bacaan isi paragraf kedua ya. Nanti anak-anak bisa tulis di buku catatannya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, isi paragraf yang ketiga itu adalah keberadaan desa adat memelihara peninggalan nenek moyangnya ya. Nah, ini adalah isi atau informasi penting yang terdapat di dalam paragraf ketiga. Oke, yang terakhir paragraf keempat. Nah, di paragraf keempat itu ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan luas ya. Nah, ini tadi adalah beberapa informasi penting yang terdapat di paragraf 1, 2, 3 dan
3 dan 4. Nah, kita telah menjawab bersama-sama tadi ya, isi dari 4 paragraf tersebut ya, atau 4 paragraf ini tadi. Nah, anak-anak di rumah ya bisa membuat diagram seperti ini ya. Seperti ini paragraf 1, 2, 3 dan 4. Nah, kemudian di paragraf 1 anak-anak tuliskan ini ya. Nah, paragraf 2 begini, kemudian begitu juga seterusnya ya, 3 dan 4. Nah, ini nanti kalian tulis di buku catatannya ya. Ini penting ya, karena kita tadi sudah menjawab dari pertanyaan atau dari teks yang sudah kita baca tadi, dari bacaan yang sudah kita baca. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa belajar kembali ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari bacaan teks tadi ya. Kita sudah menjawab 4 isi paragraf dari bacaan tadi ya, paragraf penting atau informasi penting. Nah, kemudian di sini kita akan menyimpulkan dari bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Nah, di sini kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya ya. Misalnya ya, kegiatan tradisi peristiwa kelahiran hingga kematian. Nah, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya, namun kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat ya. Nah, desa adat memang untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang. Nah, terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi dan dijaga baik oleh masyarakat ya. Nah, salah satunya itu tadi ya adalah Desa Osing Kemiren ya. Itu tepatnya di Banyuwangi ya. Teks atau bacaan yang telah kita baca tadi ya, itu adalah salah satu desa yang masih dijaga, dipelihara, kemudian dilindungi baik ya oleh masyarakat setempat atau oleh pemerintah setempat ya. Nah, oke. Nah, di sini ada percakapan ya. Nah, di sini ada sebuah gambar Lani dan Siti. Nah, tetapi ibu tidak melampirkan ya percakapan di sini ya, percakapan antara Lani dan Siti. Nah, tetapi ibu hanya akan membacakan ya. Nah, anak-anak bisa mendengarkan. Kemudian jika anak-anak ingin tahu seperti apa percakapannya ya, anak-anak bisa buka buku halaman 159 ya, buku paketnya. Nah, ini ya 159 ya. Nah, ini seperti pada gambar ya. Nah, ada Lani dan Siti. Oke, sekarang ibu akan membacakan ya, anak-anak bisa mendengarkan. Nah, pagi ini sekolah ramai dengan para siswa yang mengenakan batik berbagai motif. Nah, hari ini adalah hari batik ya. Nah, hari batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2009 setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan, budaya lisan dan non-bendawi atau Betawi ya. Sebenarnya ini Betawi bukan Bendawi ya anak-anak. Nah, para siswa dan guru di sekolah merayakannya dengan mengenakan baju dengan motif batik yang berbeda-beda ya. Nah, di sini kita masuk ya kepada percakapan Siti dan Lani. Nah, yang pertama itu adalah Siti. Nah, hai Lani, kamu terlihat cantik sekali dengan motif batik itu. Bagaimana rasanya memakai kain bermotif batik, Lan? Nah, batik dari daerah mana itu, Lan? Nah, kata Siti bertanya kepada Lani. Kemudian Lani menjawab, terima kasih Siti, aku suka memakai baju bermotif batik ini. Bahannya nyaman dan tentu saja aku suka dengan motifnya. Cantik ya? Ibu membelinya di Pekalongan saat mengunjungi salah satu kerabat di sana. Bagaimana denganmu? Tanya Lani. Kemudian Siti menjawab, kata ibu, batikku berasal dari Solo. Warnanya lebih banyak warna alam. Nah, seperti coklat dan putih. Nah, berbeda dengan motif batik yang kamu kenakan ya. Motif batikmu itu lebih berwarna ya. Nah, tetapi aku suka sekali dengan yang ini. Ibu bilang, aku terlihat anggun dengan baju motif batik ini. Nah, tahukah kamu cara pembuatan batik yang dilakukan nenek moyang kita? Tanya Siti kepada Lani. Kemudian Lani menjawab, ya, aku pernah melihatnya di televisi, kata Lani ya.
Nah, setelah membuat pola yang juga diwariskan secara turun-temurun